Oke, selamat datang di Setuju Nggak Setuju. Oke, pertanyaan pertama. Setuju nggak setuju? Menangis itu lemah. Kan dia tidak setuju. Oke, saya nggak setuju. Belum, Bang. Oh iya, Jadi pakai aja. Lanjut. Menangis itu lemah. Setuju saya. Ayo. Boril! Lu gak ada perasaan. Berani beda itu baik. Iya. Tapi ini melenceng hidupnya. Kenapa? Enggak lah, dari kecil orang juga udah menangis, jadi kalau menurut saya sih nggak lemah. Orang Ya, ngerti jawaban saya kenapa itu lemah kan? Enggak lemah kalau menurut saya. Ya harusnya di sini. Enggak mau saya di sini. Harusnya di sini. Kan beda. Saya. Berarti dari statement lo mengasumsikan bahwa nangis itu nggak lemah kan? Iya. Nangis itu nggak lemah kan? Nah, yang di sini kan yang Ini nggak lemah artinya. Di sini nggak lemah artinya. Nggak setuju. Kami tuh nggak setuju lemah dikatakan lemah. bantuin awal. Ya, saya sebagai alumni Udah lu aja ngomong aja jelas. Muhammadiyah Sumatera Utara. Saya bangga nih. Ya, saya setuju menangis itu untuk orang yang lemah. Karena pada dasarnya manusia itu diciptakan tiada yang sempurna. Wow. Pak, hajar Pak. Benar Bapak. Karena ketidaksempurnaan itulah yang menjadikan manusia itu makhluk yang tidak. Apa pun emang nangis. Mana yang sama hubungannya? Artinya manusia itu matanya dibalik. Kalau secara psikologi itu mata itu fungsinya juga bisa untuk mengeluarkan air mata. kalau menurut Dede gini, setiap orang itu menangis itu bukan berarti kita lemah. Nangis itu bisa jadi ekspresi ya, kita bahagia aja ada orang yang menangis loh. Menangis. Nah, Menangis itu Menurut tuh bagian Kita yang setuju. Menangis itu bukan lemah. Karena Kita menangis itu harus kontra, nggak menangis setuju. itu bagian dari untuk menunjukkan sisi emosional dalam iya, kehidupan manusia. ekspresi, Iya, tahu nggak? Jadi awas lo ya, kalau nanti lo awas kalau nangis seumur hidup lo ya. Laki-laki itu bakal nangis ketika dia mencintai pasangannya, dia kehilangan ibunya. Iya. Itu awas lo, berarti nggak nangis lo ya. Lo Enggak, amin karena saya- ntar ibu lo meninggal gini. kelihatan ya. Kering, matanya kering matanya gini. Oke, siap ya. Makan atau belanja itu harus cowok yang bayar. Setuju nggak setuju? Oke, Pak, apa dulu Pak? Yuk bakar manusia dua ini Makan dari sini. atau belanja harus cowok yang bayar. Jelaskan Bang Karin. Ya emang harus laki-laki lah. Mau Dede bocorin, mau Dede si Boril sosokan harus laki-laki. Lo aja matre. Enggak. Pertama, dia nikah sama istri yang kemarin. Dia sama nenek-nenek. Ya, kalau saya emang punya nenek. Maksudnya sama orang tua yang peduli. Terus sama yang sekarang muda, cantik, kaya juga. Dia nggak ngapa-ngapain. Oh. Berarti modal? Berarti laki-laki. Seru Pak. Ya kalau gua nggak setuju ya. Karena kan ya kadang yang bisa bayar gua, kadang Jadi, Bi, karena gini, kalau wanita pengen dianggap ratu, berarti otomatis dia harus menganggap cowoknya itu juga raja. Jadi saling balance lah. Jadi tapi gue punya prinsip begini, ketika gue dikasih dengan wanita, gue harus memberi yang lebih pada wanitanya. kalau Dede. Dede juga Ngomong, begitu ngomong. karena Dede waktu itu pernah punya pengalaman lama banget kan ya, punya pacar hampir seumur begitu tuh Dede nggak pernah namanya dibayarin. Sama yang mana nih? Pantas yang nggak setuju ya. Pantas yang nggak setuju. Sengaja dari pengalaman. Alasan gue Ini baru harus akinan. iya, kalau cowok itu maksudnya cowok yang nyari duit. Oke. Jadi harus bayarin ceweknya lah. Ya. Saya nggak setuju ya. Sekarang ini Saya prinsip nggak cowok setuju. itu kan nyari duit, jangan bener gak?
Enggak. Itu tahu saya. Oke, siap. Ketiga, dengarkan baik-baik. Pasangan itu jadi tempat curhat pribadi. Setuju nggak setuju? Dari yang Saya sedikit setuju. dulu. Saya nggak setuju. Karena bagi saya curhat itu bukan hanya ke pasangan. Ini kan di dunia, bukan ngomongin nanti, maksudnya. Kan belum selesai orang ngomong. Mencurahkan sesuatu bukan hanya ke pasangan, tapi bisa ke orang tua, orang terdekat, teman dekat. Cuma memang kita harus tahu mana-mana yang mesti diceritain. Ada porsinya masing-masing. Kalau ke pasangan, nggak mungkin dong kita cerita ke teman. Oh, kemarin kita gini deh, Aduh. enak banget ya rasanya gini kan. Gak mungkin dong cerita itu. Ini kemarin kita begini, kiri kanan Jadi depan nggak- belakang. Kalau saya setuju, apalagi kalau udah berumah tangga ya. Iya, kalau udah berumah tangga nggak apa-apa. Betul nggak apa. Karena maksudnya kondisinya pasti lebih banyak. Apalagi kalau berseteru dengan pasangan Berarti kita. ini suami kita. dalam hal ini kamu sama sekali nggak mau curhat sama siapapun kecuali pasangan. Awas kamu kalau nggak pernah cerita sama kakak ya. Nah, Bi. Iya, Bi. Nah, Bi. Yang senior. Ayo, cepat. Ibu, Kenapa Bibi nggak setuju? Kenapa Bibi nggak setuju kalau Bibi curhat curhat itu pasangan doang. Harus pasangan. Nanti ikut aja, Bi. Bisa banyak orang. Bisa jadi ikut-ikutan. Tergantung situasinya. Tergantung situasinya itu aja. Apaan orang Bibi mah ke semua orang. itu mau curhat gila. Iya, dia kalau ketemu Dede, Dede, si Imas. Dede, si Imas. Enggak, iya, kan bukan curhat. Oke, siap. Pertanyaan keempat. Setuju nggak atau tidak setuju? Harus pura-pura bohong demi kebaikan. Setuju. Setuju? Ayo lo. Bang Boril, kenapa lu nggak setuju pura-pura? Orang-orang yang cerdas itu adalah orang-orang yang berani mengambil jalan yang berbeda. Oke. Gimana orang cerdas? Bang Boril, kenapa lu? Bohong Bohong demi kebaikan lu nggak setuju? Berarti dia nggak pernah berbohong. Hah? Memang nggak boleh berbohong. Apapun alasannya. Iya lah kalau bisa ya. Bohong. Kadang tahu berbohong. Ingat, berbohong bisa menjadi pahala. Kenapa? Ketika lo menikah, punya istri, lalu istri lo masak sesuatu. Masak sesuatu, lalu mungkin kita nggak tahu ya, mungkin dia dalam proses belajar masak, lalu masakannya nggak enak saat itu. Lalu ketika lo nyicip, ya lo nggak mau bikin bini lo sedih, tapi lo berbohong. Lo bilang, enak gitu ya. ya masakannya enak Pak sayang. Ya, tapi pasti kamu bisa lebih enak lagi besok. Ya, mungkin aja bisa begituan. Itu kan berbohong kita demi kebaikan yang akhirnya menyenangkan hati pasangan kita. Berarti selama ini kalau Dede masak bohong ya. Bangun dong. Nggak boleh Pak, itu ada ayatnya Pak. Lagu. Berbohong itu dosa. Oke, setuju nggak setuju? Setuju. Selingkuh Tidak. bisa terjadi karena ada situasi dan kesempatan. Saya setuju. Pasti nggak setuju? Balik lagi ke hati. Nah, kalaupun kita pada dasarnya setia kan. Nah, balik lagi ke kita. Jadi kalaupun ditawari dengan berbagai godaan, keadaan, Lek. saya tetap tidak setia. Lek, coba Karena lihat saya setia. cek email. Setuju atau buka aib? Karena kan manusia itu nggak ada yang sempurna ya. Maksudnya imannya itu naik turun. Jadi otomatis ketika ada kesempatan itu ya, apalagi kalau laki-laki kan berpikirnya secara logika ya, ada kesempatan kenapa nggak gua manfaatin kayak Ada gitu. logika. Men, ini Nggak untuk laki-laki aja, sebenarnya untuk perempuan pun begitu. Ya. Jadi kalau misalkan ada
laki-laki yang tiba-tiba bikin dia nyaman, bikin dia kayaknya ini orang oke deh diajak ngobrol, berawal dari hal-hal seperti itu bisa jadi berkepanjangan. Iya. Jadi Dede Tapi setuju. saya setuju nggak setuju sama pendapat Dede. Tapi saya setuju. Memang. Iya memang. Kenapa? Saya setuju bahwa memang selingkuh itu terjadi karena biasa ada kesempatan, ada peluang. Betul. Adanya mungkin sering ketemu, ada kesempatan, nyaman sampai pada akhirnya nyaman. Tapi kan kembali lagi, manusia itu selalu punya prinsip. Kakak termasuk orang yang kadang-kadang nih idealis. Kadang-kadang ya. Jadi kalau kakak enggak, iya. Teman lebih pengertian ketimbang pasangan. Waduh. Saya tidak setuju. Saya setuju. Saya tidak setuju. Banget ini. Banget ini. Buktinya ini. Saya nggak bisa ya? Nggak bisa. Kadang pasangan saya nggak mengerti sih. Kadang saya. Ayo. Jadi Kalau milih sini. ada saya gini deh. Ayo, kalau saya sih nggak setuju ya. Ini loh, kalau temen itu kan dia juga kan punya keluarga, punya lingkungannya dia sendiri, punya dunianya sendiri. Jadi nggak semua hal mereka tahu tentang kita pribadi gitu. Nah kalau pasangan kan sebenarnya secara ininya lebih intens, lebih banyak, dan harusnya kalau Dede pribadi ya, kalau Dede lebih pengertian ke pasangan sih. Bukan ini Gitu. pasangannya lebih ngerti kamu, karena kadang-kadangnya nih ya, ini kakak berbicara dengan yang lalu-lalu ya. Mayoritas mantan kakak tuh kurang pengertian, lebih mengerti teman. Misalnya kakak mau ke mana gitu, ya teman pacar kakak ngelarang, mantan kakak dulu ngelarang. Lo kan Dede nggak pernah ngelarang-larang kakak. Bukan bilang kamu. Kadang kakak, makanya kakak setuju nggak setuju nih, kadang-kadang teman kakak Emang misalnya teman-teman kakak siapa yang pengertian? Siapa? Adis Riza, Adis Sky. Apa? Dalam bentuk apa pengertiannya? Hah? Ganti judul. Mereka memberikan apa? nggak kan pengertian, misalnya kalau kakak minta yaudah sini. Ya, Dede juga pernah ada di posisi pasangan nggak pernah ngerti. Selama bertahun-tahun Misalkan itu memang Dede nggak pernah misalkan dikertiin. Nggak boleh keluar, nggak boleh Sabar. Tapi Dede berbicara sekarang karena alhamdulillah Dede punya pasangan yang baik, selalu pengertian apapun yang Dede lakukan selagi hal positif, nggak apa-apa gitu. Nggak. Nah sekarang pertanyaannya, Nggak, misalkan nih. itu kan pertanyaan untuk kehidupan yang sekarang, Oke. bukan masa lalu. Perempuan itu selalu benar. Saya tidak setuju. Saya tidak setuju. Kami Tadi buktinya. Tadi buktinya. Selalu benar. Tadi buktinya. Selalu pengertian apapun yang dilakukan selagi hal positif, Nggak. nggak apa-apa gitu. Nggak. Nah sekarang pertanyaannya, Nggak, misalkan nih. itu kan pertanyaan untuk kehidupan yang sekarang, Oke. bukan masa lalu. Gua setuju karena memang perempuan nggak selalu benar menurut gua. Dan nggak semua perempuan begitu. Karena menurut gua orang-orang yang menganggap perempuan selalu benar itu orang-orang yang tidak bisa berargumen atau tidak berani mengeluarkan pendapatnya sendiri lah. Karena bagi gue ya laki-laki juga berhak untuk mengeluarkan pendapatnya, mengeluarkan isi hatinya, dan menurut gue ya kita setara, menurut gue kita setara. Bang Borel, kenapa lu nggak Ya iyalah orang dia makan istrinya yang bayar. Ya istrinya. Dia mau wakilin bukan dijawab, jadi saya betul sekali. Karena memang ada Lu kenapa? perempuan selalu benar. Bener kan? Iya benar. Bener. Benar. Dia nggak pernah salah. Perempuan itu selalu benar ya. Iya bener. Iya benar. Kalau salah bencong. Iya. Iya. Kalau salah bencong. Laki-laki nggak pernah pakai perasaan untuk ambil keputusan. Tidak setuju. Oke. Ayo lo. Oh, yang ini dulu deh. Selalu nggak pakai perasaan ini. Gini loh, Dede punya pengalaman sendiri dan Dede pernah merasakan hal itu. Pertama, Dede pikir sosok seorang Rizky Bilar itu cuek, bodoh amat, tapi ternyata
dia begitu romantis, dia begitu luar biasa, begitu mengungkapkan perasaannya apa yang dia rasakan. Laki-laki memang lebih dominan menggunakan logikanya, tapi gue juga masih memakai perasaan dalam melakukan atau mengambil tindakan atau keputusan yang gue lakukan. Ya contoh ketika ada orang yang ya ada orang mungkin yang kerja sama gue ngelakuin kesalahan. Kalau gue pakai logika dengan kinerja dia yang mungkin menurut gue kurang, gue bisa aja langsung melakukan. Tapi gue pikir lagi, gue menggunakan perasaan gue, dimana gue mungkin berpikir bahwa gue mungkin ya udahlah kasih aja kesempatan ke dia, mungkin dia bisa memperbaiki atau mungkin dia juga punya keluarga yang dia hidupin. Kerja atau memang kadang-kadang perlu cek dapur nggak contoh kalau orang-orang gini gue nggak perlu pakai perasaan sih untuk nentuin keputusan gue. Koper mana koper? Gue nggak perlu pakai pertimbangan lagi ke orang-orang ini. Ini kayaknya mati segan pulang nggak mau nih kawan. Lu kenapa lu, Jelasin. Jawab dong. Gua mulu yang Ya jawab. kalau laki mah pakainya logika. Contohnya Brian, kasih contoh. Contohnya nih, nyuruh cewek ke warung. Masa pakai perasaan? Pakai lu warung dong. Beli apa? Beli permen ya. Ya. Tiga. Lo bilang lo punya logika, namanya kalau nyuruh cewek lo ke warung. Namanya lo kagak ada otak. Ada terus otak dulu dong ya. Pasangan itu harus sederajat. Enggak juga sih. Kayaknya orang Om Maria. Dia Ini nanya, setuju kan kamu pasangan yang kamu punya harus selevel sama kamu dalam hal apapun? Oke, dalam ekonomi kamu nggak Nggak setuju? setuju. Nggak Oke, setuju. iya Karena kan? buat Didit, Oke, berarti kalau dalam hal lain, dalam hal mungkin intuisi atau kecerdasan pemikiran ini contoh kecilnya, pemikiran kayak misalkan Dede punya visi misi, kayak Dede punya cita-cita ini, kan otomatis ada yang mensupport, ada yang mendukung. Pasangan kita tuh harus bisa mengimbangi, ya nggak sih? Ya kan, kalau misalkan tiba-tiba Dede udah pola pikirnya di sini, tiba-tiba dia masih main games aja, bodo amat, gak ngerti apa yang Dede omongin, kan nggak mungkin, nggak akan balance juga. Berarti kamu harus butuh yang selevel sama kamu lah intinya ya. Iya, secara pemikirannya lebih dewasa. Ya, pantesan mereka dapatnya, mereka kan sebenarnya di bawah cewek mereka di atas mereka levelnya. Mereka nggak ngapa-ngapain dalam hubungan Makanya mereka. di Saya bawah punya gitu. jawaban nih. Apa? Nggak mungkin kan monyet pacaran sama monyet. Karena memang harus derajat. Monyet dapat monyet. Itu bukan sederajat tapi sejenis. Bukan semuanya. Oke, pertanyaan terakhir. Pasangan harus posesif. Setuju lah. Nggak setuju. Emang lu ini monyet di kerangkeng. Guys, kalau kalian posesif sama pasangan kalian, itu tandanya kalian nggak percaya sama Itu berarti setuju. Betul. Itu kalian. Kalau kalian Saya setuju nih. Itu kadang Markona yang begitu. Jadi aja nggak posesif. Kenapa kalian posesif Markona? Setuju. Berarti kalian nggak percaya diri dengan Dede. Dede itu kan kalian puji. Nanti kalian puji Dede itu berprestasi, cantik, anggun, cerdas. Tapi kenapa kalian yang posesif? Iya benar. sayang, sayang, suami saya lebih sayang sama saya. Ini gimana? Kalau di belakang kamera dia lebih benci banget. Tuh, denger kan? Kalian nggak tahu kan gimana bucinnya dia. Dia sendiri. Saya nggak mau gua nih, ya kan? Biar gua nggak selingkuh, bener. Terus saya kan sayang itu banyak, berarti lo harus diposesifin. Berarti lo senang diposesifin. Iya. Terus saya nih, Lo juga sebelumnya nggak begitu. Berarti dia mungkin belajar dari pengalaman. Yang mana dulu dia, udah los aja gitu los pasangannya. Akhirnya pasangannya sana sini. Iya. Oke, udah jelas ya tadi ya. Markona, kalian jangan posesifin Kak Abilan ya. Harusnya aku yang posesifin dia, tapi aku percaya sama dia karena dia adalah laki yang baik, Posesif. soleh, dan dia selalu menghargai pasangannya, menjaga perasaan pasangannya. Oh my god, dia selalu ngajuin duit yang banyak untuk pasangannya.
pasangannya dan untuk masa depannya. Jadi stop ya kalian Jangan iri, Jangan jangan dengki, jangan iri. Nisa Sabian, I love you so much. Rupanya gerimis mengundang. Markona pun kesepian. Iya. Sama Markona, saya tidak akan pernah saya tidak akan tergoyahkan iman saya dengan kalian ngetek foto-foto masa lalu saya dan masa lalu suami saya. Terserah kalian mau ngomong apa. Jangan pada so tahu ya kalau kalian nggak pada tahu kenyataan dan aslinya. Gak dapat ibu-ibu pemarah ya? Udah ya, Kos ya, makasih ya nontonnya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi